Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya Reti Kurani Putri dari kelas 2B Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan NIM C1A022014. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk membahas satu lagi materi yang menurut saya menarik untuk kita ulas. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah materi mengenai tentang manajemen strategik. Panjang kehidupan perusahaan, sudah pasti perusahaan tersebut memiliki tujuan. Tujuan tersebut diantaranya mendapatkan laba, kemudian menaikkan harga saham, menaikkan volume penjualan, maupun menjaga keberlangsungan dari kehidupan perusahaan tersebut. Tujuan ini merupakan bagian dari perusahaan yang dipengaruhi oleh threat dan opportunity dari luar lingkungan ataupun eksternal, dan dari dalam lingkungan atau internal yang dipengaruhi oleh weakness dan strength. Nah, tujuan ini merupakan bagian dari perusahaan yang dipengaruhi oleh threat dan opportunity dari luar lingkungan atau eksternal seperti pasar dan industri, dan juga dipengaruhi oleh dalam lingkungan atau internal seperti kekuatan dan weakness. Usaha perusahaan untuk mengelola faktor internal maupun faktor eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan ini disebut dengan manajemen strategik. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, tentunya kita harus mengetahui apa itu definisi dari strategik. Nah, sebelumnya kita kan sudah mengetahui definisi dari manajemen. Nah, manajemen merupakan suatu aktivitas yang terfokus kepada 4 fungsi, yaitu planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, executing atau kepemimpinan, dan yang terakhir ada controlling atau pemantauan. Lalu bagaimanakah keempat fungsi tadi POAJ dengan manajemen strategik? Apakah ada hubungannya ataupun adakah persamaan atau perbedaan dari manajemen strategik dengan keempat fungsi tersebut? Dan apakah manajemen strategi itu penting untuk kita pelajari? Selanjutnya kita akan membahas definisi dari manajemen strategik ataupun strategik itu sendiri. Nah, strategik ini banyak yang diasumsikan sebagai sesuatu yang digunakan oleh seorang pemimpin maupun seorang manajer sebagai untuk merencanakan suatu tujuan tertentu ataupun untuk bersaing dengan kompetitor bisnis yang lain. Jadi, manajemen strategik merupakan suatu proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi hal baik apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Lalu, kenapa sih manajemen strategi ataupun strategi itu penting dalam sebuah perusahaan? Nah, strategi itu penting diperlukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak yang berasumsi bahwa sebuah organisasi atau bisnis yang memiliki strategi cenderung memiliki kinerja yang unggul dibandingkan dengan suatu organisasi atau bisnis yang tidak memiliki strategi yang matang. Kemudian, mengapa manajemen strategik itu bermanfaat dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Nah, manajemen strategik ini bermanfaat sebagai pembantu dalam pembuatan keputusan. Kemudian dapat meningkatkan profitabilitas, produktivitas, dan penjualan dalam perusahaan. Kemudian dipandang dan lebih diunggulkan karena dia itu lebih proaktif, memiliki pandangan yang objektif juga. Lalu ada untuk membuka ataupun menekankan dampak perubahan yang baru dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Masih banyak lagi manfaat yang lain dari manajemen strategik di dalam sebuah perusahaan. Namun saya hanya menjelaskan atau memasukkan beberapa yang menjadi manfaat dalam menyusun strategi di sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian bagaimana sih penerapan manajemen strategik dalam perusahaan ataupun organisasi? Nah, banyak para ahli yang mengatakan bahwa sebuah organisasi ataupun perusahaan yang menerapkan manajemen strategik selalu memperoleh keuntungan. Dalam artian, manajemen strategik ini berarti memberikan keuntungan kepada perusahaan atau organisasi. Jika suatu proses yang dilakukan oleh organisasi itu gagal mendapatkan sebuah keuntungan ataupun keberhasilan, maka bisa dikatakan bahwa
hal tersebut atau proses dalam manajemen organisasi tersebut bukanlah manajemen strategi. Setiap organisasi harus mengetahui elemen-elemen apa saja yang ada dalam manajemen strategi. Nah, elemen-elemen tersebut yang pertama adalah perumusan strategi. Yang kedua adalah setelah merumuskan, kita harus mengimplementasikan strategi tersebut. Setelah kita implementasikan strategi tersebut, lalu kita evaluasi dan kendalikan strategi tersebut. Nah, dalam elemen-elemen yang ada dalam manajemen organisasi ataupun manajemen strategik ini harus dilakukan oleh setiap anggota maupun itu supervisor, pemimpin, manajer dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan yang telah kita tetapkan atau yang sebelumnya telah ada kita rumuskan tersebut dapat terlaksana atau dapat tercapai. Jadi teman-teman, di dalam organisasi atau perusahaan itu tidak hanya ada 4 fungsi dalam manajemen tadi, planning, organizing, executing, dan controlling. Tetapi ada juga manajemen strategik seperti yang kita jelaskan tadi tentang merumuskan strategi, kemudian mengimplementasikan strategi tersebut dalam organisasi ataupun perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah teman-teman, itu tadi adalah definisi ataupun penjelasan dari manajemen strategi. Kemudian ada manfaat-manfaat yang kita peroleh dari menerapkan manajemen strategi. Kemudian ada seberapa penting sih manajemen strategi untuk kita pelajari ataupun kita lakukan dalam sebuah organisasi maupun itu organisasi di kampus ataupun di lingkungan rumah ataupun di luar lingkungan kampus. Jadi manajemen strategi ini sangat penting ya untuk kita pelajari dan menarik sekali untuk kita bahas, karena sudah pasti kita sebagai mahasiswa tentunya memerlukan strategi baik itu dalam menjalankan organisasi ataupun strategi kita untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan yang ada dalam diri kita. Jadi hanya sekianlah atau hanya inilah yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman ataupun yang dapat kita bahas. Mungkin hanya itu saja. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.